Selamat datang kembali ke channel Agung Panduan. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat job schedule dalam SQL Server, yang mana Anda dapat membuat semua tipe pekerjaan untuk dijalankan berdasarkan interval waktu atau dapat diatur dengan fleksibel, sehingga tidak ada job yang berjalan secara bersamaan dan membuat beban komputer atau server Anda berlebih. Dalam kesempatan ini pula, saya akan menjelaskan dengan contoh sehingga memudahkan Anda memahami bagaimana cara membuat job schedule pada SQL Server. Pertama-tama Anda login terlebih dahulu di SQL Server yang terinstall di Windows Anda dengan username SA dengan passwordnya pastinya. Connect. Ada connect. Nah, sekarang kita arahkan mouse ke Object Explorer. Pada bagian SQL Server Agent terlihat kondisi SQL Server Agent masih dalam kondisi disable. Untuk dapat membuat job schedule pastinya harus enablekan dulu. Arahkan mouse pada SQL Server Agent, klik kanan mouse, klik pilih Start. Lalu klik Yes. Tunggu beberapa saat. Wah, apa nih? Oh, udah. Sekarang kondisi SQL Server Agent telah enable. Dalam yang telah sebutkan saya tadi, bahwa saya akan memberikan contohnya. Pertama, kita simulasikan, kita buat tabel terlebih dahulu. Misalkan tabel baru, create tabel, create tabel, job schedule test. Misalkan kita membuat field jam, kita akan menampung jam pada hari ini dari getDate, lalu ada field menit, varchar 2. Oh, salah. Varchar terus detik, varchar. Nah, kita pilih database-nya, misalkan pada database test, langsung execute. Kenapa nih? Udah ada? Kayaknya belum deh. Oh, belum ada. Execute. Tabel berhasil dibuat. Kita refresh apakah benar terbuat. Ada job schedule. Kita cek kolomnya. Ya, varchar. Kayaknya kurang satu deh. Harus ditambah alter kolom alter tabel schedule, add column, create date. Ini untuk menampung kapan job schedule, eksekusi job schedule dibuat. Tipenya date time. Ya, refresh, cek kolomnya. Oh, udah berhasil. Sekarang kita buat store procedure-nya pada database test. Store procedure yang kita buat ini ada proses insert data. Prosedur
Kita hapus beberapa bagian biar kelihatan. Ya, lihat. Ini tidak usah, soalnya tidak ada pengiriman parameter. Kita namain saja start procedure job schedule. Oh, ada error udah saya buat. Tidak apa-apalah, kalau yang sudah saya buat kita lihatkan sajalah yang sudah saya buat ini. Modify, schedule modify. Nih, karena tadi nama filenya beda, kita samain aja. Candidate. Ini nama start procedure-nya, ini codingnya. Kita melakukan insert ke tabel job schedule test, di mana kita mengambil beberapa bagian dari get date. Misalkan get date part dari get date, mengambil hour-nya, jamnya, mengambil minute-nya, mengambil second-nya, dan get date untuk mengambil semua char pada get date. Sudah. Yang dulu kita copy dulu ini nama SP-nya. TBO SP. Sekarang kita melakukan proses pembuatan SQL Server schedule. Pertama, klik kanan pada jobs, new job. Pada field name kita namakan saja schedule to 1 Agung Panduan. Sedikit promosi. Ownernya SA, bisa diatur juga ownernya siapa, karena yang saya gunakan cuma SA. Terus deskripsinya bisa terserah lah, mungkin misalkan insert data dari get date ke tabel tertentu untuk testing job schedule. Setelah memberikan name pada tab general schedule 1 Agung Panduan, SA, insert data, get data to table schedule, sekarang kita masuk bagian tab step. Klik tombol new, kita beri step name-nya insert data. Karena yang job kita yang lakukan ini adalah mengeksekusi start procedure, maka kita pilih Transact SQL Server atau TSQL. Terus database-nya database test, kita bikin exe ya, test TBO, tapi namanya apa, nama SP-nya ini name, procedure open advance. Kita pun dapat membuat teks dari hasil proses job yang kita bikin. Misalkan go to next step, creative success, kita enggak output next step, penting sukses aja lah. Next step, kita simpan di drive D misalkan dengan nama result schedule job. Oke, append offload to existing file. Oke, oke. Sekarang bikin schedule-nya, pengaturan waktunya, kapan eksekusi job.
kita beri nama satu tes. Recurring itu maksudnya kita melakukan proses job ini secara berulang kali, atau kita bisa atur juga one time dalam satu waktu, karena kita membutuhkan prosesnya dalam berulang kali, maka kita recurring aja. Terus occur-nya daily, occur every one day, occur every 5 minutes. Dengan menggunakan 5 minutes kita melihat kapan waktu insert data dan mendapatkan banyak data dalam beberapa jam. Kita mulai dari jam berapa sekarang, jam 14.00 sampai 15.15. Ini mulai start date-nya tanggal sekarang, end date bisa diatur juga ke tanggal besok atau kapan. Saya coba no end date tanpa akhir. Oke. Alert, suatu peringatan. Kita bikin peringatannya misalkan tulisan error. Server, all database, hanya untuk database test. Terus misalkan syntax error in SQL Server. Dan responnya kita pilih misalkan, karena saya bikin Agung Kasep, kita cek aja dulu lah. Agung Kasep. Ini nama emailnya, kita atur waktunya kapan, notification-nya, aktifkan emailnya, error history, oke. Aktifkan juga checklist email option, udah ada selesai, oke. Udah tata. It's already been defined on this condition. Udah dibikin, jadi gak usah lagi. Oke aja lah. Oke, salah di mana ya? Sininya nih. Ini gak usah alert, soalnya dibikin nih. Nah, kondisi itu. Application, kita pilih email, dan tadi ini sudah dibikin sebelumnya, nggak save. Terus targetnya local server. Oke. Setelah job dibuat, job itu tidak akan langsung berjalan. Untuk menjalankannya, pertama kita ke Object Explorer, ke bagian SQL Server Agent, Job, dan pilih nama job yang tadi kita buat. Klik kanan mouse, Start Job at Step. Tunggu beberapa menit, beberapa saat, nggak lama juga. Start job sukses. Sekarang close. Sekarang tunggu 5 menit kemudian, apakah database untuk yang kita buat tadi ada data terbaru. Wah, udah banyak. Berarti udah lama udah pernah saya bikin nih. Kita tunggu aja 5 menit. Apakah row ke-8 ada masuk? Mari kita cek. Udah 5 menit. Kita habiskan 5 menit. Sekarang kita cek execute dari query select top 1000 from test tbu job schedule test. Wah, benar, ternyata data masuk row ke-8 pada jam 14 menit 15. Kita juga bisa ngeceknya di dalam job activity monitoring. Sukses. View story.
Pada history ini kelihatan bahwa pada jam berapa saja job dijalankan. Job dijalankan pada pertama kali itu pada jam 2 menit 10, dan yang terakhir pada jam 2 menit 15. Jadi setiap 5 menit sekali yang melakukan insert. Dinamakan step name, insert data, navigation, seg, ya, ya. Pembuatan job schedule di SQL Server telah berhasil dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton channel Agung Panduan. Selamat siang, di sini masih siang, jadi selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.